Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fitarini amin ya rabbal alamin. Saya ulangi. Wa kanat lan ono apa tilkal masalah sahmut taur iku muskilatun kang muskil janggal ala Muhammadin ing atase Syekh Muhammad. Fartafa'a, dengan adanya kata-kata sahmut tauri sakitun mongko ilang opo iskaluhu muskile Syekh Muhammad bin Hasan biadil kalimah kelawan ikilah kalimah sahmut tauri sakitun fa'ulima mongko den werwi opo annal istifadata saat temene amri faedah mencari suatu ilmu iku mungkinatun mungkin mingkuli ahadin saking saben suwiji. Ini dulu ada cerita seorang namanya Syekh Abi Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Misalnya ada Syekh Abu Yusuf ini, Syekh Abu Yusuf katakan Syekh Abu Yusuf sama Syekh Muhammad bin Hasan. Syekh Abu Yusuf sama Syekh Muhammad bin Hasan, beliau ini sama-sama ulamanya. Nah, Syekh Abu Yusuf ini sakit keras ini sakit yang tidak bisa sembuh dan seakan-akan ajalnya sudah dekat. Beliau ini punya budak perempuan, namanya dulu kalau Arabnya jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Tapi kalau sekarang gak ada perbudakan ya, seakan-akan ada pasal perdagangan manusia, tidak boleh. Ini cuma sebagai gambaran saja. Syekh Abu Yusuf ini seorang yang dikatakan miskin. Beliau tidak punya harta, hanya punya budak. Biasanya dipekerjakan untuk membantu pekerjaan rumah atau apa. Syekh Muhammad juga kayaknya tidak memiliki apa-apa. Mungkin ini teman dekat Syekh Muhammad sama Syekh Abu Yusuf ini. Kok Syekh Abu Yusuf ini menghibahkan budaknya ke Syekh Muhammad. Namanya budak ini kan tidak bisa misalkan kalau harta uang misalkan 1 juta kan bisa diberikan berapa gitu, bisa dibagi. Tapi kalau orang nggak mungkin ya, misalkan bahkan diberikan separuh kan nggak mungkin. Ini Syekh Abu Yusuf sebelum meninggal, beliau ini menghibahkan budaknya ke Syekh Muhammad. Padahal peraturan wasiat atau hibah bagi orang yang akan meninggal ini kan yang lolos itu cuma sepertiga dari harga budak ini. Misalkan ini katakan 9 juta dulu, 9 juta kita pakai mudahnya 9 juta harganya, misalnya ini 9, sepertiganya 9 berapa? Adalah
3, 9 dibagi 3. Jadi yang lolos hibah adalah 3 yang diberikan kepada Syekh Muhammad. Nah nanti ini sisa 6, 9 dikurangi 3 berarti 6. Jadi tinggal 6 ini nanti sebagai tirkah atau peninggalan mayit yang diberikan kepada ahli warisnya. Dan Syekh Abu Yusuf ini nggak punya apa-apa kecuali budak ini. Nah permasalahan Sahmud Daur ini yang digugurkan itu apa? Ya sebenarnya ini kan sudah, ini 6, ini 3. Lah mungkin ini Syekh Muhammad ini sebagai balas budi sudah meninggal, ini juga sakit keras mau meninggal. Ini juga untuk menghibahkan ini yang dimiliki ini 3 ini, misalkan 3 juta, kok dikembalikan kepada Syekh Abu Yusuf ini. Bahkan lagi-lagi ada kaidah fikih, kaidah dalam ilmu waris. Misalnya Syekh Muhammad punya 3 juta dibahkan kepada Syekh Abu Yusuf, otomatis yang lolos adalah 3 dibagi sepertiga, berarti ini 1. Yang lolos ke Syekh Abu Yusuf hanya 1, ini tinggal 2. Gitu loh. Yang saya tangkap ini dari kata-kata itu. Nah ini permasalahannya, ini yang Sahmud Daur, saham atau bagian yang bisa berputar-putar ini adalah 1 ini, 1 juta ini, sepertiganya hartanya Syekh Muhammad. Nanti ini harus digugurkan atau dibuang istilahnya, bukan dibuang ya. Ini harta misalnya 1 juta, ini harus dimasukkan ke Baitul Mal atau Lazisnu biar diproses di badan amil zakat supaya tidak bingung. Sebab nanti kalau tidak digugurkan ini nanti terjadi perputaran. Misalkan ini tidak digugurkan yang 1 ini. Nah, ini 2 juta. Ini Syekh Abu Yusuf punya 6 juta. Nah, ini 1 juta otomatis kekayaan Syekh Abu Yusuf yang 6 juta ditambahkan hibahnya Syekh Muhammad yang 1 juta. Ini bertambah 7 juta. Nah, setelah 7 juta ini nanti masih berlaku hibahnya Syekh Abu Yusuf ke Syekh Muhammad dibagi lagi sepertiga. 7, 1 tambah 6 berarti 7. Sepertiganya 7 juta itu berapa? Nah, nanti terus ini nanti ketemu berapa, nanti ketemunya berapa dibagi sepertiga lagi, ketemu berapa, nanti diberikan ke Syekh Abu Yusuf lagi lah, begitu seterusnya. Nah supaya tidak berputar-putar, makanya harus Sahmud Daur ini harus digugurkan ini 1 ini. Jadi setelah Syekh Muhammad mendapatkan bagian sepertiga dari Syekh Abu Yusuf, ini langsung dibagi sepertiga yang punya sepertiga, yakni 1, yakni 3. Misalnya tadi kan saya ngomong 9, harganya budak ini 9 juta. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3.
dan sepertiganya 3 adalah 1. Jadi sahmud daur ini harus digugurkan adalah 1 supaya tidak berputar bagiannya Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad. Ini sudah, ini kurang lebihnya begitu. Tapi menurut mungkin pengamatan saya pribadi ya, misalkan si Abu Yusuf ini punya budak, kok gak langsung dimerdekakan saja, supaya ini tidak terjadi perputaran yang kayak gini. Misalkan sebelum si Abu Yusuf, misalkan saya menjadi si Abu Yusuf, hei jariyahku, wahai budakku, baratnya gitu, kalau aku meninggal kamu merdeka. Nah itu. Atau begini, wahai budakku, kalau aku meninggal nanti kamu saya merdekakan, tapi kalau saya Muhammad tolong dibantu, dia itu teman saya. Nah itu, kalau ada apa-apa mungkin begitu, lebih amannya supaya tidak terjadi perputaran kayak tadi. Lah ini cuma pengetahuan saja ya. Sekarang kan kayaknya nggak berlaku, soalnya ini perbudakan tidak berlaku di Indonesia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kala wis ngendika sapa Abu Yusuf, Abu Yusuf ini ulama, kila ing dalam nalika dan ngendikake apa la sapa lahu Abu Yusuf. Abu Yusuf pernah ditanyai bima kelawan sebab apa adrokta nemu panjenengan alima ing ilmu. Abu Yusuf pernah ditanyai, dengan cara apa jenengan bisa mendapatkan ilmu? Kalau jawab sapa Abu Yusuf, mas tangkaftu ora wegah sapa ingsun minal istifadati saya ngalap faedah. Saya tidak pernah bosan untuk mencari ilmu. Wa ma bakhil tulan ora medit sapa ingsun minal ibadati saking awe faedah, dan saya tidak pelit ilmu. Wakilalan dan ngendika akil Ibnu Abbasin maring Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikatakan kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Syekh Abdullah bin Abbas pernah ditanyai, bima sebab apa adrok tanu musyru al ilma ilmu? Kala jawab sapa Abdullah bin Abbas, bilisanin kelawan lesan saulin kang akeh takone, banyak bertanya Syekh bin Abbas, waqal bin lan ati akulin kang akeh oleh angen-angen, dan hati yang banyak angan-angannya, mikir-mikirnya. Tafakur ilmu. Wa innama sumilan aing pestine den arani sapa talibul ilmi, wong kang nupri ilmu, ma ing barang takulu kang ngucap sira ing ma nikasroti ma, krana akai barang yakulun kang ngendika kang ngucap sapa talabah bis zamanil awal ing dalam zaman awal, ma ing barang takulu kang ngucap sira fi hadil mas'alat ing dalam ikilah masalah. Wa fi hadzal mas'alat ing dalam ikilah masalah wa inna ma tafaqqaha. Bentar ya. Wa inna ma sumiya talibul ilmi ma taqul likasrati ma yaquluna fi zamanil awal. Zaman dahulu, pelajar dahulu digelari ada yang mengatakan matakul, bagaimana pendapatmu? Matakul, bagaimana pendapatmu? Dulu sampai banyak sekali pelajar yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ilmu, sampai matakul, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?
Jadi masalah santri dulu memang terbiasa. Bagaimana keterangan ini menurutmu? Bagaimana ini supaya sama-sama paham. Fi zamanil awali, pada zaman dahulu. Nah sekarang kalau ingin menjadi ahli ilmu harus sering bertanya kepada seseorang. Ikasroti ma yaquluna fi zamanil awal ma taqul fi hadhil mas'alah. Bagaimana pendapatmu dalam masalah ini? Nah, supaya tambah ilmu, tambah pengalaman, itu maksudnya. Wa inna ma tafaqalan aing pestine dadi alim fikih sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, bikasrotil mutarahati kelawan akeh debat ilmu, wal muzakarati lan iling-ilingan ilmu fitukane ing dalem tokoe Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah imam besar, beliau juga jualan, pedagang. Khina kana ing dalem nalika ana sapa Abu Hanifah iku bazzazan, dadi tukang kain, penjual kain. Fabi hadza mongko kelawan ikilah Fabihadza mongko kelawan ikilah ada ini kelakuan bisa. Fabihadza mongko kelawan iki keterangan Imam Abu Hanifah punya toko. Beliau itu di dalam tokonya ketika jualan, beliau tetap melakukan adu ilmu atau debat atau musyawarah ilmu. Dengan peristiwa ini yu'lamu bisa den werwi apa anna tafsilal ilmi sak temene ngasilake ilmu wal fikilan ilmu fikih iku ya jitamiu bisa kumpul apa tasilul ilmi ma'al kasbi sertane nyambut gawe. Jadi mencari ilmu itu bisa bersamaan dengan bekerja pekerjaan sendiri ya, jualnya sendiri. Tapi kalau ikut orang ya nggak mungkin, dimarahin nanti. Jualan sendiri, jualan apa, sembako atau apa, bisa nanti sambil menuntut ilmu di HP atau gimana, pokoknya ada keinginan untuk bisa, pasti ada jalan. Wa kana lan ono sapa Abu Hafsin Imam Abu Hafs Al-Kabir, Imam Abu Hafs iku yaktasibu nyambut gawe sapa Imam Abu Hafs wa yukarriru lan bolan baleni sapa Imam Abu Hafs al-uluma ing pira-pira ilmu. Fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan iku labudha ora kena litolibil ilmi. Ketuwe wong kang nupri ilmu ora wajib bagi orang mencari ilmu. Apa minal kasbi saking nyambut gawe linafaqati iyalihi krana awe nafkah maring pira-pira keluargane thalib wa ghairihi lan liyane iyal. Banyak ulama zaman dahulu belajar sambil bekerja. Kalau belajar nanti tidak ada yang membiayai, makanya dari siapa kan gitu. Jadi kalau malam ngaji, kalau siang bekerja, maksudnya gitu. Bagi tolabul ilmi, orang mencari ilmu tidak kok
hanya dianjurkan untuk mencari ilmu saja, tapi juga harus diperhatikan, disisihkan waktunya untuk bekerja, apalagi sudah berumah tangga. Sebelum berumah tangga saja dianjurkan agar tidak membebani atau merepotkan keluarganya. Falyaktasi mongko becik nyambut gaya sapa tolib wal yukarriran bulan baleno no pelajaran sapa tolib wala yaksalan ojo males sapa tolib, jangan ada rasa malas. Bekerja, belajar, jangan malas. Walaisalan ora ikuli sohikil badani keduwe warase awak wal aklilan akal, sehat badan, punya akal. Apa sing ora ana apa uzur utawa alasan fitar kita alum ing dalam ninggal belajar wa tafaqquhi lan belajar fikih. Tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar ilmu fikih, belajar agama kalau badannya sehat juga akalnya sehat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan sedikit lagi. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layakunu ora tinemu sopo afkoru wong kang luwih fakir min Abi Yusuf saking Syekh Abi Yusuf. Karena Syekh Abu Yusuf tidak ada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada Syekh Abu Yusuf. Tapi walam yamna'hu lan ora iso nyegah sing ing Syekh Abu Yusuf apa zalika mangkon fakir. Meskipun Syekh Abu Yusuf sangat fakir, sangat miskin, beliau tidak menghalangi minata fakuhi saking belajar fikih. Ada niat pasti ada jalan. Paman mongko ente sapa wonge iku kana ana iku lahu ketune man apa mangalun bondo kasirun kang akeh. Barang siapa yang punya harta yang banyak fanikma mongko iku sak bagus-baguse apa almalu bondo asoliku kang bagus lirajuli gede wong lanang asoliki kang bagus. Fani'mal mal as-solih lirajuli solih, beruntunglah bagi seorang yang soleh mempunyai harta yang halal yang baik. Pastinya harta tersebut diperuntukkan untuk hal-hal baik, untuk mencari ilmu, tidak untuk hanya berfoya-foya. Wakila ilahuna wa alam bisawab. Kita lanjutkan besok insyaallah. Semoga kita selalu diberi kesemangatan untuk tetap mencari ilmu dan mencari ridha Allah. Jangan lupa beribadah, bekerja sambil beribadah. Jangan pernah malas untuk beribadah dan mencari ilmu. Jangan sampai kita malas mencari ilmu tapi sukanya menyalahkan orang-orang yang mencari ilmu, merasa lebih pandai. Karena yang berhak dikatakan alim pandai adalah Allah. Manusia itu benarnya adalah bodoh. Manusia pandai karena dititipi ilmu oleh Allah. Ilmunya Allah ibarat lautan
ilmunya manusia setetes air di lautan. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.